Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya, yang di rumah maupun yang sedang berada di luar. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, perkenalkan, nama saya Bu Istiqomah Nugraheni. Saya yang mengampu fisika kelas 10 IPA 5 dan kelas 10 IPA 6. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kedepannya nanti dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang vektor. Apa itu vektor dan subbab pada penjumlahan dan pengurangan vektor. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih sebelumnya. Pernahkah kalian menggunakan kompas saat tersesat? Atau pernahkah kamu atau kalian menggunakan peta elektronik seperti Google Maps saat ingin menuju ke suatu tempat? Informasi apa yang kalian peroleh saat menggunakan Google Maps? Nah, semua ini kita akan pelajari kupas tuntas pada bab vektor karena semua ini ada kaitannya dengan vektor. Nah, ini adalah konsep vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor itu digambarkan dengan anak panah. Panjang anak panah menggambarkan besar vektor. Arah anak panah menggambarkan arah vektor. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya. Itu ada panah kuning ke kanan. Nah, itu menandakan vektor, ada vektor F atau vektor gaya. Sedangkan vektor dinyatakan dalam huruf besar bercetak tebal atau huruf tipis dengan diberi tanda anak panah di atasnya, seperti pada tulisan F itu ya. Selanjutnya yaitu operasi vektor. Nah, apa aja sih yang bisa digunakan atau yang bisa dioperasikan pada vektor? Yaitu ada penjumlahan vektor, kemudian pengurangan vektor, dan yang ketiga ada perkalian vektor. Ingat, operasi vektor itu hanya ada 3, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk vektor sendiri itu tidak ada pembagian ya, ingat ya gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada penjumlahan vektor secara geometrik. Di sini yang kita akan bahas itu penjumlahan dan pengurangan dulu. Nah, sedangkan penjumlahan itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu penjumlahan vektor secara geometrik dan penjumlahan vektor secara analitik. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahas yang geometriknya dulu. Oke, yang geometriknya dulu. Nah, kemudian untuk
penjumlahan vektor secara geometrik sendiri ini terdiri dari 4 metode, yaitu metode penjumlahan sederhana, kemudian metode segitiga, yang keempat metode jajar genjang, yang keempat yaitu metode segi banyak. Nah, yang pertama yaitu metode penjumlahan sederhana. Apa itu metode penjumlahan sederhana? Yaitu yang khusus untuk vektor yang searah. Coba kita lihat ini contohnya. Ada vektor A dan vektor B. Nah, jika vektor A dan vektor B ditambahkan, maka akan muncul resultan. Resultannya sebesar ini panjangnya. Jadi panjangnya vektor A ditambah panjangnya vektor B akan menghasilkan resultan yang panjangnya A plus B. Itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu metode segitiga, yaitu terdiri dua vektor tak segaris. Nah, maksudnya tak segaris berarti ini, coba lihat contohnya. Ada vektor A yang ke kanan lurus, kemudian yang vektor B dia miring ke kanan bawah. Nah, jika dijumlahkan vektor A ditambah vektor B akan menghasilkan resultan. Maka dapat dilihat ini cara menggambarkannya. Vektor A kita gambar dulu karena di sini yang ditambahkan A dulu, A plus B. Makanya kita gambar vektor A dulu, A, kemudian dilanjutkan vektor B dari ujungnya yang A ini ya, diteruskan sini ke bawah seret gitu. Nah, ini panjangnya harus sama panjang dengan vektor-vektor yang tadi, vektor A dan vektor B. Nah, masing-masing kemudian punya sudut. Kemudian resultannya ini cara menggambarkannya dari ujung sebelumnya titik awal yang A ke titik paling akhir yang B. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya resultannya. Jadi cara menggambarkan vektor itu seperti itu. A plus B sama dengan menghasilkan vektor dari titik awal ke titik akhirnya B. Nah, kemudian muncullah persamaan ini. Tanda mutlak pada sebuah vektor ini menandakan besarnya vektor itu tersebut. Huruf angkanya itu berapa? Nah, sehingga besar resultan sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali besar vektor A kali besar vektor B cos gamma, di mana gammanya itu di sini mengapit ini. Nah, ini adalah gammanya, sedangkan ini beta, sedangkan yang di sini alfanya. Nah, yang gamma itu yang menghadap ke resultannya. Kemudian untuk menentukan arahnya gimana? Ini arah dari resultannya R ini tadi. Nah, arahnya itu dapat digunakan A besar vektor A per sin alfa sama dengan besar vektor B per sin beta sama dengan resultan per sin gamma. Nah, nanti akan kita contohkan ya di soal seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu metode jajar jenjang. Di sini aturan menggambar vektor metode jajar jenjang. Yang pertama, gambar vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit. Kemudian gambarlah sebuah jajar jenjang dengan kedua vektor ini sebagai sisi-sisinya serta sudut-sudut yang terbentuk. Yang ketiga, resultan vektor adalah diagonal jajar jenjang yang titik pangkalnya sama dengan titik kedua vektor. Nah, coba dilihat nih di samping ini. Di sini ada vektor A ke kanan, kemudian ke atas yang miring ini vektor B. Kemudian kita tarik ini garis proyeksinya, proyeksi vektor A yang ke atas ini kanan, yang B juga digambar. Nah, kemudian dari titik tengah ini ke diagonalnya kita gambar vektor. Nah,
Ini namanya resultannya. Jadi ini metode jajar genjang itu seperti itu. Nah, di sini terbentuknya sudut alfa itu dari vektor B ke vektor A, kemudian terbentuk sudut antara resultan dengan vektor A, ini terbentuk sudut beta, kemudian alfa sudut A, dan ini garis proyeksinya yang besar vektor B ini menghasilkan sudut gamma. Nah, selanjutnya maka nilai resultannya ini menjadi besar vektor resultan sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B cos gamma. Nah, ini sama, persamaannya itu sama dengan yang metode segitiga tadi, hanya saja yang membedakan itu cara penggambaran vektor saja untuk persamaannya. Oke, yang keempat yaitu metode segi banyak. Aturan menggambar vektor metode segi banyak yaitu lukis salah satu vektor pertama, kemudian gambar vektor kedua dengan pangkalnya di ujung vektor pertama, dan seterusnya sampai semua yang akan dijumlahkan telah digambar. Kemudian resultan vektor, hasil penjumlahan vektor didapat dengan menghubungkan pangkal pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, gimana nih caranya? Coba kita lihat. Di sini Ibu sudah memberikan contoh 3 buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Sehingga jika dilukiskan menjadi seperti ini. Nah, tadi kan cara menggambarkannya vektor A, kemudian ditambah vektor B, ditambah vektor C akan menghasilkan resultan dari titik A ke titik C yang paling akhir. Itu, dan gambar di atas menunjukkan resultan 3 buah vektor, yaitu resultan sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C yang digambarkan dengan metode segitiga atau poligon. Kemudian dengan A, B, dan C berturut-turut adalah vektor pertama, kedua, dan ketiga. Oke, selanjutnya yaitu penjumlahan vektor secara analitik. Nah, di sini cara menjumlahkan dua vektor secara analitis atau analitik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat koordinat siku-siku atau sumbu X dan sumbu Y pada titik tangkap vektor. Nah, di sini Ibu sudah memberikan 3 buah vektor. Nah, ada vektor yang ke kanan, ke atas, kiri, dan ke bawah ke kiri. Nah, jika 3 vektor ini kemudian diletakkan pada sumbu X dan sumbu Y, maka jadi seperti ini. Ini yang ke kanan Ibu namai jadi F1, kemudian yang ke bawah ini F2, yang ke atas ini F3. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu bagaimana? Cara selanjutnya yaitu menguraikan dan memproyeksikan masing-masing vektor menjadi komponen pada masing-masing vektor menjadi komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana ini caranya? Di sini Ibu pindahkan vektor-vektor ini tadi ke sebelah kanan. Jadi ini kita uraikan satu-satu dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, berhubung di F1 ini, vektor F1 ini sudah berada di sumbu X, makanya kita tidak usah menguraikan vektor F1 ini. Yang perlu kita uraikan hanya F2 dan F3 saja. Yuk kita uraikan yang F2 dulu ya. Oke, kita uraikan dulu caranya. Kita tarik garis dari sini ke garis putus ke F2. Nah, ini ya, kita pelan-pelan saja biar garisnya lurus. Nah, ini kan di sini
ini kita kasih panah. Ini seret, ini kan. Nah, ini namanya apa? F2. Misalkan di sini sudutnya itu di sini ya. Misalnya ini tetanya di sini. Nah, ini juga di sini tetanya atau sudutnya. Berarti ini F2-nya atau Fx sama dengan F2 cos theta. Nah, kemudian ini jangan lupa nanti nilainya ini min. Nah, karena dia ke kiri. Kemudian ini kita tarik juga garis ke sini, seret. Nah, ini kita tarik garis dari titik tengah ke bawah, kita pelan-pelan aja biar lurus. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk FY2 sama dengan yaitu F2 kali sin theta. Oke, kenapa kok di sini sin, yang ini tadi cos? Karena yang dekat sudut, vektor yang dekat sudut dia dikalikan dengan cos, sedangkan yang jauh dari sudut ini ya dikalikan dengan sin. Oke, coba kita yang F3 kita ganti dulu warnanya. Coba kita ganti warna hijau. Oke. Nah, sekarang kita tadi ya yang F3 ini ya. F3 sama kita tarik lagi ke bawah pelan-pelan biar lurus. Nah, di sini ada F3, kita buat panahnya. Nah, ini F3, Fx3. Di sini juga kita tarik garis di sini ke sumbu X-nya atau sumbu Y-nya. Ini namanya FY3. Nah, ini sama besarnya FY3 itu sama dengan F3 dikali sin, karena dia jauh dari sudut di sini. Ini kan vektornya di sini toh, garis vektornya pada sudutnya di seberang. Makanya F3 Y-nya ini dikali sin tetanya ini berapa. Nah, sedangkan untuk Fx3 saya tulis di sini ya. Fx3 sama dengan F3 dikali cos theta. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika sudah kita menguraikan vektor-vektornya, sehingga kita jumlahkan sigma f x itu sama dengan ini ya, sama dengan f1 fx1 ditambah fx2 ditambah fx3. Nah, selanjutnya kalau sudah dijumlahkan, kita jumlahkan juga nih yang sigma fy ini sama dengan fy1 plus fy2 plus fy3. Nah, jika nanti sudah hasilnya berapa, sekarang kita buat resultannya. Resultannya F sama dengan kita tarik akar sigma f x kuadrat ditambah sigma f y kuadrat. Nah, ini kita panjangkan dulu akarnya. Oke, gini ya caranya. Nah, ini kan selanjutnya kan ya tadi ya, menjumlahkan komponen-komponen pada sumbu X Rx dan sumbu Y Ry. Nah, tadi sama kayak gini. Nah, untuk menentukan arah resultannya tadi kita menggunakan
tan theta sama dengan RY per RX. Jadi theta sama dengan arcos tan RY per RX. Nanti kita akan bahas di latihan soalnya atau contoh soalnya. Kemudian ada nih yang namanya selanjutnya yaitu pengurangan vektor. Nah, ini materi yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu pada prinsipnya pengurangan vektor sama dengan penjumlahan vektor dengan meninjau gambar di bawah ini. Kita lihat persyaratannya. Vektor membuat vektor min B besarnya sama dengan vektor B, tetapi berlawanan arah. Nah, jadi vektor min B ini harus sama dengan vektor B, bedanya hanya berlawanan arah. Yang B menentukan selisih vektor A dan B. Kemudian yang C menentukan resultan vektor. Nah, ini untuk persamaannya. R sama dengan R itu resultan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B cos alfa. Jadi rumusnya itu yang penjumlahan dan pengurangan vektor itu hampir sama, bedanya itu di sini ya, di sini nilai min ini. Nah, kalau di pengurangan ini di min, yang tengah ini di min, ini tetap plus, jadi yang tengah ini di min. Sedangkan kalau yang penjumlahan semuanya positif. Coba dilihat ini pada dua vektor A dan vektor B. Vektor A ke kanan, vektor B ke atas bawah, ke atas miring kanan. Nah, terus gimana menggambarkan vektor min B? Vektor min B itu hanya berlawanan arah, tapi panjangnya sama, min B. Kemudian untuk resultannya, ini kita gambar dulu proyeksi vektor A dan proyeksi vektor min B. Nah, ini dari titik tengah ke titik diagonalnya ini adalah resultan dari A min vektor min. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, 3 buah gaya dalam satu garis kerja seperti pada gambar di bawah ini. Ada vektor F1 besarnya 3 Newton, F2 besarnya 7 Newton, dan vektor F3 itu besarnya 4 Newton tapi arahnya ke kiri. Kemudian hitunglah resultan gaya-gaya tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal gini aja, yang ke kanan kita anggap positif, kanan kita anggap positif. Nah, sedangkan yang ke kiri kita anggap negatif. Yang ke kanan mau dianggap negatif, yang ke kiri positif juga boleh, asalkan berlawanan tanda. Jadi kita hitung 3 kan ke kanan, 3 berarti positif, plus 7 juga ke kanan. Ini R ya, R sama dengan 3 plus 7 min 4. Nah, jadi resultannya sama dengan berapa nih? 7 plus 3, 10, 10 dikurangi 4, 6 Newton. Nah, jadi 6 Newton ini kan dia positif, berarti nanti gambar resultannya itu ke kanan. Nah, ke kanan sini kurang lebihnya seperti ini, ke kanan 6 Newton. Ini resultan, vektor resultan yang besarnya 6 Newton. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Hitunglah resultan perpindahan pada gambar di bawah ini. Di sini ada vektor yang ke kanan besarnya 10 Newton, ke atas besarnya 12 Newton, mengapit sudut 120 derajat. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya tinggal, kalau perpindahan berarti itu tadi pengurangan vektor. Nah, kita langsung saja ke persamaan yang pengurangan vektor. Jadi untuk pengurangan vektor tadi kan resultan sama dengan akar apa tadi? Nah, langsung aja 10 kuadrat ditambah 12
kuadrat, jangan lupa dikurangi. Nah, tadi kan kalau penjumlahan yang itu ditambah, tapi kalau perpindahan itu sama aja dengan pengurangan vektor. Jadi saya tulis di sini pengurangan vektor. Ini ya, ini namanya pengurangan vektor. Nah, berarti kalau pengurangan vektor di sininya minus, berarti ini 2 kali 10 kali 12 kali cos 120 derajat. Nah, kemudian sama dengan, kita hitung ya, kita hitung bareng-bareng. Jadi ini berapa? 100 plus 144 min 2 kali 10, 20 kali 12 berapa? 240. Nah, sedangkan untuk cos 120 ini gimana, berapa? Nah, jadi caranya itu seperti ini. Kita ingat bahwa di diagram kartesius itu ada 4 kuadran. Ini adalah 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini ada 30 derajat, di tengah-tengah sini ada 45 derajat, yang atas ada 60 derajat. Dari masing-masing sudut istimewa ini memiliki nilai sin dan cos sendiri-sendiri. Nah, besarnya yaitu ini. Untuk nilai di sini saya tuliskan 0, kemudian ini 30 derajat, ini 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini kita garis dulu biar ada pembatasnya. Nah, kemudian di sini saya akan menuliskan nilai sin dulu. Nah, terus gimana cara menentukan? Jadi kita harus hafal nih nilai sin dari masing-masing sudut istimewa. Sin 0 itu adalah 0. Kemudian sin 30 itu setengah. Ini sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu setengah akar 4, atau akar 4 itu kan 2 kali 2 sama dengan 1. Nah, terus kalau nilai cos itu sama aja, ada dibalik di sini. Ini kan dari 0, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, setengah 4, akar 4. Nah, ini dibalik. Di sini 1, ini setengah akar 3, di sini setengah akar 2, ini setengah, di sini 0. Nah, ini nilai sin dan cosnya. Kemudian kalau tangannya, nilai tan itu tinggal sin per cos, sin dibagi cos, 0 bagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3 berarti 1 per akar 3. Kemudian ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 jadi 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah jadi akar 3. Kemudian ini setengah akar 4 dibagi 0. Nah, ini namanya tak terdefinisi atau tidak ada nanti nilainya, tak terdefinisi, gambarnya seperti ini. Nah, berarti untuk cos 120 itu di kuadran 2, di sini ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4, sini kuadran 1. Nah, terus gimana kalau 120? Tinggal
cos 120 itu sama dengan cos ini 180 dikurangi berapa? 60. Nah, ini derajat, ini derajat, ini derajat. Jadi sama aja, cos 120 itu sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 berapa di sini? Ini ya, setengah ya. Ini kan setengah. Nah, berarti di sini sama dengan setengah. Tapi nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Jadi yang di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Sin itu yang hanya positif. Yang di kuadran 2 yang positif nilai tangannya. Yang kuadran 4 yang positif nilai cosnya ini positif. Yang di kuadran 1 semuanya sin, cos dan tangan itu semuanya positif. Nah, di sini nilai sin di kuadran 2 ini positif. Tapi kalau cos berarti negatif. Berarti kita di sini kasih negatif. Nah, jadi nilai cos 120 sama dengan min setengah. Ya, terus bagaimana ini? Kita tulis lagi ini loh, dibagi, dicoret. Coret. Nah, berarti ini min kali min jadi positif. Kita tulis lagi ya. Ini 100 plus 144 plus 120. Terus ditulis sama dengan berapa? Akar 364. Nah, akar dari 364 berapa? Ini 2 akar 91. Nah, ini adalah satuannya, resultannya, ini Newton besarnya. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, ini maaf ya, ini satuannya salah, ini harusnya meter, ini juga meter. Tadi ibu salah menuliskannya karena perpindahan satuannya meter, jadi ini juga meter. Ini ibu hapus saja. Nah, oke. Sekarang ibu tuliskan ini meter satuannya. Oke, selanjutnya ke contoh soal nomor 3. Hitunglah resultan gaya pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kan ada dua resultan ya. Maafnya, dua vektor maksud saya, dua vektor. Vektor F1 dan vektor F2 sama-sama 6 Newton dan diapit 30 derajat. Nah, terus kita uraikan dulu vektornya, langsung saja kita ke bawah. Ada, ini kita tarik sini, ada Fx1, ini ke kanan ada Fy1, kemudian saya mau ganti warna ballpoint biar lebih jelas. Di sini yang F2 kita tarik juga, ini ditumpuk gak apa-apa ya, ini ya ditumpuk, jadi ada Fy2, ini ke bawah ada Fx2. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Besarnya Fx1 itu sama dengan F1 kali cos 30 derajat. Nah, karena Fx nya ini dekat dengan sudut, makanya F1 kali cos. F1 kita masukkan 6 kali cos 30 tadi berapa? Ya, setengah, betul, setengah.
sama dengan 6. Ini kita coret, ini coret, tinggal 3. Oke, kemudian yang FY1 sama dengan F1 kali, maaf ini sin ya, kita hapus dulu. Nah, ini F1 yang X yang Y ini kita kalikan dengan sin karena dia jauh dengan sudutnya. Nah, jadi ini 6 kali sin setengah. Maaf ini tadi ibu keliru, yang cos 30 itu setengah akar 3, jadi ini 3 akar 3 Newton. Nah, sedangkan di sini sin 30 itu setengah. Ini sinnya kita hapus saja, karena kalau sudah bernilai setengah seperti ini berarti tidak ada nilai atau huruf sinnya. Nah, jadi tinggal 6 kali setengah sama dengan 3 Newton. Nah, selanjutnya ini kita garis patah-patah dulu atau biar membatasi. Nah, selanjutnya ini kita hitung yang Fx2 sama dengan F2 cos theta. F2 cos sudutnya 30 derajat sama dengan F2 berapa nilainya? 6 Newton kali cos 30 sama ya, setengah akar 3. Nah, sama dengan berapa? Sama 3 akar 3, tapi ada tapinya. Nah, yang Fx ini kan ke kiri, berarti dia Fx2 nya negatif. Nah, ini negatif, jadi ini min 3 akar 3 Newton. Kemudian yang F sini aja, Fy2 sama dengan F2 sin theta sama dengan F2 nya 6 kali sin 30 derajat, 6 kali setengah sama dengan berapa? 3 Newton. Nah, positif atau negatif? Nah, dia kan ke atas berarti tetap positif. Kita udah dapat masing-masing F-nya. Sekarang yang disuruh menghitung apa? Nilai resultannya. Kita jumlahkan sigma Fx sama dengan Fx1 plus Fx2 sama dengan Fx1 berapa? Fx1 itu ini 3 akar 3 akar 3 plus berapa? Fx2 ternyata minus min 3 akar 3, berarti berapa? 0 Newton. Kemudian yang sigma Fy sama dengan, kita jumlahkan Fy1 plus Fy2 sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6 Newton. Nah, setelah sudah sama-sama punya jumlah dari Fx dan jumlah dari Fy, sekarang kita masukkan ke resultannya, sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan berapa nih tadi? Sigma Fx nya 0 plus sigma Fy nya 6 kuadrat. Nah, berarti berapa ini? Akar 0 tetap 0, 6 kuadrat 36. Jadi nilai resultannya sama dengan akar dari 36 berapa? Ya, betul, 6 Newton. Nah, inilah nilai resultannya dari vektor-vektor di samping. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan bisa WA Bu Isti lewat
grup bisa, atau di Japri juga bisa, silakan. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal, 5 latihan soal. Silahkan dikerjakan di rumah, di buku tulis masing-masing, tidak dikumpulkan. Nah, demikian tadi pelajaran tentang vektor. Tadi yuk kita simpulkan lagi. Tadi kita udah belajar tentang apa aja. Yang pertama yaitu pengertian vektor, kemudian ada betul penjumlahan vektor, kemudian yang ketiga ada penjumlahan vektor secara analitis, yang keempat ada pengurangan vektor, ya betul. Nah, kemudian selanjutnya silahkan dikerjakan latihan soalnya. Ini hanya untuk latihan saja di rumah, tidak dikumpulkan. Untuk tugasnya minggu depan saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian jangan lupa untuk menulis nama dan kelas kalian masing-masing di kolom komentar di bawah ini, di bawah video ini. Nah, itu sebagai presensi pembelajaran daring fisika hari ini. Oke? Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan ke saya melalui grup WA fisika kelas masing-masing, atau bisa DM Japri saya, WA saya, itu ya. Sekian, semangat belajar, semoga sukses dan semangat sampai mimpi kalian, karena mimpi tanpa aksi hanya akan jadi halusinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.